Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Yang saya hormati dosen algoritma dan pemrograman Dr. Andes Sri Rezeki Chandra N. M.Com. Perkenalkan, nama saya adalah Kharo Dam Effendi dengan NPM 4525 Izinkan saya untuk membawakan materi rekursif dengan contoh proses deret. Pertama-tama izinkan saya untuk menjelaskan alur presentasi ini. Pertama ada pengertian rekursif, kedua ada contoh program rekursif, dan ketiga ada shortcut dan algoritmanya. Oke, kita mulai dari pengertian. Rekursif berarti suatu proses yang memanggil dirinya sendiri. Rekursif terdiri dari prosedur atau fungsi. Perbedaannya adalah bahwa rekursif bisa memanggil ke dirinya sendiri, tetapi prosedur atau fungsi harus dipanggil lewat pemanggil prosedur atau fungsi. Nah, rekursif adalah salah satu metode dalam dunia matematika. Pada proses rekursif akan terjadi secara berulang-ulang. Nah, perlu adanya stopping roll atau penyetopan dari penghentian proses perulangan itu. Dalam pemakaian sehari-hari, rekursif merupakan teknik pemrograman yang berdaya guna untuk pekerjaan pemrograman dengan mengekspresikannya ke dalam suku-suku dari program lain dengan menambahkan langkah-langkah sejenis. Nah, ada kelebihannya. Programnya jadi lebih singkat, lebih mudah penggunaannya. Contohnya ada pangkat, faktorial, Fibonacci, dan proses deret. Lebih efisien dan cepat dibandingkan proses secara iteratif. Dan ada kekurangannya. Kekurangannya yaitu memakan memori lebih besar karena setiap bagian dari dirinya akan dipanggil. Nah, akan membutuhkan sejumlah ruang memori untuk penyimpanan. Rekursif seringkali tidak bisa berhenti sehingga memori akan terpakai habis dan program bisa hang. Nah, terus ada contoh programnya. Di sini saya akan jelaskan. Nah, di baris ke-8 sini ada include iostream. Ini untuk library input dan output di program C++. Lalu ada using namespace std. Ini agar kita nggak harus menggunakan std di tiap barisnya. Nah, di sini pertama-tama saya membuat fungsi rekursif gunanya untuk menghitung deret 1 sampai n. Tipe datanya integer, namanya deret, parameternya integer n. Di dalamnya ada seleksi if n sama dengan 1. Ini gunanya agar jadi pembatas supaya pengulangan berhenti. Nah, lalu ada cout 1, lalu return 1, kembali nilai 1. Nah, setelah seleksi ini, kalau enggak, dia bakal lanjut ke sini. Cout variabel n, lalu ada plus. Nah, rekursifnya di mana? Ada di sini. Rekursif kan memanggil dirinya sendiri. Nah, dia ada di sini. Return n plus deret, parameternya n kurang 1. Nah, selain memanggil dirinya sendiri, nilai n akan dijumlahkan dengan hasil sebelumnya. Makanya ini ada n plus deret n min 1. Nah, setelah itu selesai di bagian fungsi rekursif, fungsi deretnya, lanjut ke integer main. Di sini saya deklarasi integer n sama dengan 5. Lalu ada cout step by step, ada integer hasil sama dengan deret n. Nah, berarti di sini parameternya n di sini ya. Nah, di sini dia akan langsung memanggil fungsi si deret ini. Jadi tidak usah untuk cout hasil lagi, cout deretnya. Dia langsung kepanggil. Nah, lalu ada cout inline, cout hasil sama dengan variabel hasil. Di sini untuk mencetak si hasil dari penjumlahan tadi. Lalu return 0 berarti udah selesai. Nah, untuk outputnya adalah seperti ini. Nah, step by step 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Hasil sama dengan 15. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Kita akan lihat di sini dulu. Di main. Karena integer n sama dengan 5, berarti untuk n-nya adalah 5. Maka dia akan maka parameter n-nya itu akan diperiksa di sini. Nah, sebelumnya ini dulu.
kan ini langsung langsung dipanggil kan untuk fungsi deretnya. Nah, parameternya kan n sama dengan 5. Dia masuknya ke sini. Maka akan diseleksi dulu. Jika n-nya sama dengan 1, maka akan berhenti. Cuman karena ini n-nya bukan 1, maka dia lanjutnya ke baris ke-17. Langsung langsung cout variabel n plus lalu return n plus deret parameter n kurang 1. Nah, karena di sini dia memanggil, jadi dia balik lagi sini. N kurang 1 berarti 4. Nah, diseleksi lagi. Apakah N-nya 1 atau tidak. Karena N-nya 4, berarti dia lanjut ke sini. Dia print lagi cout variabel N. Yang dimana kan tadi N-nya 4, berarti ini 4. Nah, lalu return N plus deret parameter N kurang 1. Nah, begitu seterusnya. Sampai akhirnya N-nya sama dengan 1, karena dia dikurang-kurang terus. Nah, setelah N-nya sama dengan 1, maka akan memprint nilai 1. Maksudnya akan memprint 1. Lalu akan return 1, kembali nilai 1. Dan program akan berhenti. Nah, jadi di sini. Jadi 5 ini adalah angka awal. N sama dengan 5. 4 adalah deret berikutnya. 3 adalah deret berikutnya lagi dari 4. Dan seterusnya sampai 1. Nah, terus karena di sini ada N plus deret, berarti N akan dijumlahkan dengan nilai sebelumnya. 5 tambah 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1. Dan hasilnya adalah 5. Lalu di sini ada shortcutnya. Pertama, kita deklarasikan variabel fungsi deret dulu. Parameternya adalah n. N sama dengan integer. Deskripsi fungsinya if n sama dengan 1, print 1, return 1. N if. Lalu ada print n, cetak ini juga plus. Lalu return n plus deret parameter n kurang 1. Nah, lalu lanjut di integer main. Ada deklarasi variabelnya dulu. N sama dengan integer, hasil sama dengan integer. Ada 2 variabel berarti. Nah, deskripsinya adalah N sama dengan 5. Print step by step, hasil sama dengan deret, parameter N, print hasil. Lanjut ke algoritmanya. Nah, pertama, atau ke 1, membuat fungsi deret N. Deret parameter N. Jika N sama dengan 1, maka kerjakan baris 3. Kalau tidak, kerjakan baris 5. Baris ketiganya adalah mencetak 1. Kembali nilai 1. Baris kelima mencetak variabel N. Mencetak plus. Kembali nilai. N tambah deret parameter N kurang 1. Konstanta N. Nah, ini udah masuk ke main. Konstanta N adalah 5. Sama dengan 5. 9 mencetak step by step. 10 hasil sama dengan deret parameter N. 11 mencetak variabel hasil. 12 selesai. Nah, selanjutnya adalah contoh program kedua. Di sini masih sama ya, include IOStream, library-nya IOStream, dan using namespace std. Nah, terus di sini kita membuat fungsi lagi. Tipe data fungsinya adalah integer, nama fungsinya adalah faktorial, parameternya adalah integer n. Nah, di dalam fungsi ini kita pertama-tama akan menyeleksi dulu. If n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka return 1. Ini gunanya agar jadi pembatas. Lalu selain dari itu, return n kali faktorial. Fungsi faktorial ini parameternya n kurang 1. Nah, ini adalah fungsi dari integer faktorial. Lanjut ke fungsi tampilan. Ini gunanya untuk menampilkan step by step dan menggunakan rekursif juga. Nah, untuk fungsi tampilan ini adalah namanya. Nama fungsinya adalah tampilan. Integernya adalah untuk parameternya adalah integer k dan integer n. Nah, di dalamnya adalah kita seleksi lagi if k lebih dari n, return. Ini gunanya untuk berhenti. Selain itu, cout faktorial dari variabel k adalah fungsi faktorial k. Kita memanggil faktorial k, faktorial parameter k untuk
melakukan rumus ini. Nah, lalu ada memanggil dirinya sendiri, tampilan, parameter, K plus 1, dan N untuk parameternya. Lalu ada integer main. Pertama deklarasi dulu variabelnya untuk integer N. Lalu ada cout. Cout masukkan nilai N sama dengan masukkan C input N. Lalu kita memanggil si tampilan. Tampilan parameternya ada 1 dan N. Lalu program selesai. Nah, kenapa di sini parameternya itu 1? Nah, kita ke outputnya dulu. Outputnya adalah seperti ini. Masukkan nilai N sama dengan 5. Faktorial dari 1 adalah 1. Faktorial dari 2 adalah 2. Faktorial dari 3 adalah 6. Dan seterusnya sampai faktorial dari N. N adalah 5. Jadi faktorial dari 5 adalah 120. Nah, saya menggunakan outputnya dari yang terkecil dulu. Dari 1, 2, 3, 4, 5. Makanya saya mulainya dari 1. K-nya 1. Nah, karena kita memanggil fungsi tampilan, jadi kita jelasin dari tampilannya dulu. Kan void tampilan. Untuk parameternya K dan N. K-nya adalah 1. N-nya adalah 5. Pertama kita seleksi dulu. Jika K lebih dari N, maka berhenti. Nah, karena K 1 dan N berarti tidak memenuhi. Akhirnya dia ke sini untuk men-cout faktorial dari variabel K. K-nya tadi kan 1. Jadi faktorial dari 1 adalah memanggil si fungsi faktorial parameter K. Nah, masuknya ke sini dulu. Parameternya kan N. Nah, cuman untuk parameter kita tidak membahas fungsi ya, jadi kita langsung saja untuk ke penjelasan rekursifnya. Nah, if N sama dengan 0 atau N sama dengan 1, maka return 1. Sedangkan kayaknya tadi kan 1, jadi ini memenuhi. Jadi dia return 1 dulu. Makanya dia faktorial dari 1 adalah 1. Nah, lanjut dia bakal N kali faktorial. Salah, maksudnya kita ke sini dulu. Tampilan K plus 1. Nah, K kan 1. Jadi dia tampilan K 1 tambah 1 N. Jadinya 2 N. Lanjut lagi dia ke sini. Karena K-nya kan tadi kan, oh iya, lanjut lagi dia ke sini. Karena apa? Karena dia memanggil diri sendiri lagi. Jadi dia looping terus di sini. Dia looping terus sampai akhirnya K lebih dari N, maka dia akan berhenti. Cuman karena K-nya masih 2, tidak memenuhi. Jadi lanjut, cout faktorial dari K. K-nya dari 2 adalah faktorial parameter K. Lanjut lagi dia ke sini. Nah, diseleksi dulu. Kalau N-nya 0 atau 1, maka dia berhenti. Cuman karena K-nya tadi 2, maka dia lanjutnya ke sini. N kali faktorial parameter N kurang 1. N-nya kan tadi, N tuh jadinya K ya. K-nya kan 2. Berarti 2 kali faktorial N kurang 1. Berarti 2 kurang 1 sama dengan 1. Faktorial 1 itu apa? Yaitu 1. Jadi 2 kali 1. Akhirnya dia memprint faktorial dari 2 adalah 2. Karena 2 kali 1. Nah, lanjut lagi ke memanggil si diri sendiri lagi, tampilan. Tampilan K plus 1 N. K-nya kan dari 2. Jadi plus 1 sama dengan 3. Nah, diseleksi lagi. Apakah K-nya lebih dari N? 3 kan tidak memenuhi tuh. K-nya 3, N-nya 5, tidak memenuhi. Kayak dia kesini lagi. Faktorial dari K, faktorial dari 3 adalah faktorial K. Lanjut lagi dia ke sini. Nah, terus di sini kan diseleksi lagi. Kalau K-nya N atau 1, maka berhenti. Cuman karena K tidak memenuhi, maka dia ke sini. Return N kali faktorial N kurang 1. N-nya kan dari 3.
3 kali faktorial n kurang 1, 3 kurang 1 dibanding 2. Jadi 3 kali faktorial parameter 2. Nah, faktorial parameter 2 tadi sudah disimpan. Hasilnya adalah 2. Akhirnya dia 3 kali 2 sama dengan 6. Maka dari itu outputnya adalah faktorial dari 3 adalah 6. Dan begitu seterusnya sampai um, memenuhi syarat if-nya. Saya sudah sampai ke 5. Nah, 5 kan sama dengan n. Nah, dia bakal terus karena masih belum memenuhi. Cuman setelah itu kan dia bakal ini lagi memanggil dirinya sendiri lagi. Jadi 5 tambah 1, jadinya kan 6. Nah, akhirnya dia memenuhi syarat ini. 6 lebih dari n. N-nya tadi 5. Akhirnya dia berhenti. Dan dia gak lanjut ke cout ini lagi karena ada pembatas if-nya. Akhirnya dia berhenti di angka si n. Lalu di sini ada show code. Pertama kita deklarasi variabel fungsi faktorialnya dulu, parameternya n. Untuk n itu adalah integer. Deskripsi fungsinya if n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, return 1. N if. Nah, return n kali faktorial parameter n kurang 1. Lalu ada deklarasi variabel fungsi tampilan. Parameternya ada k dan n. Untuk k dan n adalah integer. Deskripsi fungsi tampilan, if k lebih dari n, return. N if. Print k faktorial k. Tampilan k plus 1 n. Ini maksudnya memanggil ya. Lalu ada integer main. Kita deklarasi variabelnya dulu. N adalah integer. Deskripsinya input n dan memanggil tampilan parameter 1n. Lalu ada algoritmanya. Pertama, membuat fungsi faktorial n, parameter n. Jika n sama dengan 0 atau n sama dengan 1, maka kerjakan baris 3. Kalau tidak, kerjakan baris 4. Baris 3-nya adalah kembali nilai 1, dan baris 4-nya adalah kembali nilai n kali faktorial parameter n kurang 1. Nah, dulu di 5, membuat fungsi tampilan parameter kn. Jika k lebih dari n, maka kerjakan baris 7. Kalau tidak, kerjakan baris 8. 7-nya adalah kembali. 8 mencetak variabel k. 9 mencetak faktorial k. Parameter k. 10 tampilan parameter k plus 1 n. 11 memasukkan isi dari variabel n. Ini udah masuk ke integer main. 12 menampilkan fungsi tampilan parameter 1 n. Lalu selesai. Nah, di sini ada program ketiga. Di sini sama, saya menggunakan IOStream dan username SD. Nah, di sini saya akan memberikan contoh untuk bilangan Fibonacci. Nah, bilangan Fibonacci kan mulainya dari 1 dan dia akan menambahkan bilangan sebelumnya. Nah, di sini untuk fungsi rekursifnya ada integer Fibonacci Fib. Parameternya ada integer n. Nah, di sini akan seleksi if n sama dengan 0, maka return 0. Itu sebagai batas. Atau lalu kalau bukan, diseleksi lagi. If n sama dengan 1, return 1. Ini juga batas. Kalau bukan, return pip parameter n kurang 1 tambah pip parameter n kurang 2. Ini rumus sekaligus rekursif untuk pip. Nah, lalu ke integer main. Untuk variabelnya ada integer n. Lalu ada cout, masukkan nilai n sama dengan c input n. Jadi kita memasukkan nilai n. Nah, lalu ada cout deret. Di sini tidak ada n line supaya apa? Dia ada deret dari kiri ke kanan gitu. Kalau tambahin n line dia bakal ke bawah. Nah, di sini kita mau melakukan pengulangan untuk memanggil si fungsi pip-nya.
Nah, untuk pengulangannya yaitu adalah for integer i sama dengan 0. Nah, lalu batasnya adalah i kurang dari n. Kalau udah i plus plus. Ini pengulangan agar mengambilkan deret Fibonacci. Nah, lalu dalam for ini ada cout fungsi si pip. Nah, pip ini parameternya si i. Lalu ada spasi juga. Nah, jadi dia selama i kurang dari n, maka akan terus melakukan pengulangan. Dan i-nya akan terus bertambah jadi dari i0 sampai ke i1, 2, dan seterusnya sampai ke n. Nah, setelah itu selesai for, langsung return 0 atau programnya berhenti. Nah, untuk programnya adalah seperti ini. Masukkan nilai n sama dengan 10. Nah, saya memasukkan nilai n-nya adalah 10. Deretnya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34. Nah, jadi prosesnya itu adalah seperti ini. Kita dari integer main dulu. Kan di sini diminta untuk menginput nilai si n. Saya masukkan nilai inputnya adalah 10. Nah, jadi dia bakal melakukan pengulangan dulu. Integer i sama dengan 0. Dilakukan sampai selama i kurang dari n. Kan i-nya 0, n-nya 10. Nah, dia akan melakukan pengulangan terus sampai i-nya sudah tidak memenuhi syarat ini lagi. Nah, dalam pengulangan ini ada cout pip parameternya i. Nah, langsung kita ke rumus rekursif ini. Kan i-nya kan 0 kan dari awal, belum ditambah. Nah, jadi diseleksi dulu. If n sama dengan 0, kan di sini parameternya jadi i ya. Cuman kalau di sini kita menggunakan variabel n, jadi saya akan menggunakan n saja dulu sebagai penjelasannya. If n sama dengan 0, return 0. Nah, sedangkan tadi kan i-nya 0, si 0. Jadi di sini terdeteksi adalah 0. Jadi dia return 0. Nah, selesai ini dia akan mencetak angka 0 seperti yang dilakukan oleh outputnya ini. Nah, lanjut i plus plus, jadi i-nya nambah jadi 1. Nah, di cout lagi pip-nya jadi 1, i sama dengan 1. Nah, balik lagi ke sini. If n sama dengan 0. Nah, karena i-nya tadi 1, jadi ini sudah terlewat, enggak memenuhi syarat. Kayak ke sini. If n sama dengan 1, return 1. Ini juga dibatas kan. Nah, karena ini memenuhi, jadi dia return 1. Akhirnya dia menghitung 1. Nah, selesai ini, dia i plus plus. Melakukan looping lagi di for. Jadi i-nya sama dengan 2. Nah, lalu kan cout pip 2. Karena i-nya sama dengan 2. Nah, lalu diseleksi lagi sama fungsi rekursif ini. Kan i-nya sama dengan 2 kan. Jadi yang ini tidak memenuhi syarat, ini juga tidak memenuhi syarat. Akhirnya apa? Dia return pip parameter n kurang 1 plus pip parameter n kurang 2. Nah, jadi kan i-nya kan 2, berarti ini pip n kurang 1. Berarti pip 1 dia. Nah, pip 1 bakal ditambah sama pip n kurang 2, berarti 0. Pip 1-nya apa? 1. Pip 0-nya apa? 0. Nah, gitu. Makanya hasilnya adalah 1 karena 1 tambah 0. Lanjut ke integer i ke 3. Nah, i ketiga bakal masuk ke sini lagi. Karena kedua ini tidak memenuhi, akhirnya dia return pip n kurang 1 plus pip n kurang 2. Nah, jadi di sini pip 3 kurang 1 kan, akhirnya 2. Dan ini n kurang 2, akhirnya 1. Berarti ini pip 2, parameternya 2, ditambah pip parameternya 1. Nah, yang di parameter kedua kan sudah tersimpan tuh untuk
hasilnya adalah 1. Sedangkan untuk pip 1, 3 kurang 1 adalah 1, adalah ini 1. Akhirnya pip 2 ditambah pip 1 sama dengan 1 tambah 1 sama dengan 2. Makanya di sini ada saya cetak angka 2. Dan ini adalah ke 1, 2, 3. Bilangan ketiga. Nah, begitu juga seterusnya. Sampai misalnya saya lanjut ke 4. Setelah 3 ke 4. Untuk pengulangannya. Nah, ini kan sudah tidak memenuhi. Akhirnya pip 4 kurang 1, 3. Pip 4 kurang 2 sama dengan 2. Jadi dia pip 3 ditambah pip 2. Pip 3-nya tadi apa? Pip 2-nya 2. Nah, pip 2 adalah 1. Jadi 2 tambah 1 sama dengan 3. Nah, begitu terus pengulangannya. Sampai dia menyentuh angka N. Kalau selesai N, dia gak bakal melakukan pengulangan lagi. Jadi pengulangannya berhenti dan programnya juga berhenti. Makanya jadilah outputnya seperti ini. Lalu ada shortcutnya. Deklarasi variabel fungsi pip parameter n. N-nya adalah integer. Deskripsinya adalah if n sama dengan 0, return 0. And if n sama dengan 1, return 1. And if return pip parameter n kurang 1 ditambah pip parameter n kurang 2. Lalu ke integer main. Kita deklarasi variabel dulu. Variabel tadi kan ada n, i, sama n. Nah, keduanya adalah integer. Deskripsinya adalah input variabel n. Lalu ada pengulangan yaitu for i sama dengan 0. Batasnya adalah i kurang dari n, i plus plus. Dan akan memprint fungsi pip parameter i dan spasi. Lalu n4 berhenti pengulangannya. Nah, untuk algoritmanya adalah 1. Membuat fungsi pip parameter n. Jika n sama dengan 0, maka kerjakan baris 3. Kalau tidak, kerjakan baris 4. Kembali nilai 0. Jika n sama dengan 1, maka kerjakan baris 5. Kalau tidak, kerjakan baris 6. Kembali nilai 1. Kembali nilai pip parameter n kurang 1 ditambah pip parameter n kurang 2. 7. Memasukkan isi dari variabel n. Ini udah masuk ke integer main. Nah, 8 i sama dengan 0. Nah, 9 di sini ada looping, yaitu selama i kurang dari n, maka kerjakan baris 10 sampai 12. Kalau tidak, kerjakan baris 13. Baris 10-nya adalah mencetak fungsi pip, mencetak atau memanggil ya, mencetak fungsi pip parameter i, lalu mencetak spasi, lalu i plus plus. Nah, setelah itu selesai. Nah, demikianlah presentasi yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya, mohon maaf. Dan terima kasih telah menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.